Nah, ini keluar recording on progress, saya harus go it atau leave meeting? Good it, Mas. Good Kalau it, live Mas. kan Jangan leave meeting gimana dong. ini? Aduh. Nggak jadi dong. Batal. Izin mulai, Mas. Oke. Silakan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya saya mau menyapa nih kepada narasumber kita pada diskusi kali ini kepada Mas Dewanto. Samudra, apa kabar, Mas? Ya, alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan teman-teman juga sehat selalu ya. Amin. Ya, teman-teman semua ini gimana apa kabarnya, teman-teman mahasiswa? Baik, Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah baik ya. Semoga kita terus diberikan kesehatan. Nah, sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih banyak nih kepada Mas Dewanto atas waktunya yang mau menyempatkan kesibukannya untuk bisa datang pada diskusi kita kali ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri, saya Maulana Rizky Pristianto. Pada diskusi kali ini saya akan menjadi moderator dan juga MC yang akan menemani dan juga memandu jalannya diskusi kita sampai akhir nanti. Mungkin kita belum afdol ya kalau misalnya teman-teman mahasiswa sini belum kenalan. Mungkin kepada teman-teman mahasiswa boleh kali ya kenalan dulu. Oke, mungkin dimulai dari saya ya. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Lydia Zahrani. Baik, selamat siang semuanya. Nama saya Rana Meutia. Selamat siang semuanya. Nama saya Reza Pradana. Oke, halo teman-teman semuanya. Nama saya Dewanto Samudra. Baik, oke. Terima kasih semuanya. Perkenalannya juga Mas Dewanto. Semoga kita bisa nanti jalan diskusi dengan baik. Oke, seperti yang sudah disampaikan bahwasannya pada hari ini kita akan mencoba untuk mendiskusikan terkait tentang topiknya itu akan berfokus pada bagaimana sebenarnya strategi komunikasi politik yang nantinya akan dilaksanakan ataupun dilakukan oleh para calon kandidat yang akan maju dalam pemilu tahun 2024 nanti. Nah, hal ini didasarkan pada beberapa teori-teori dalam teori politik, yaitu tentang demokrasi, representation, dan juga public interest yang didasarkan pada bukunya Andre Heywood. Nah, di sini saya coba sedikit aja menjelaskan bahwasannya dalam buku tersebut nih, Heywood mengutip perkataan apa dari Abraham Lincoln bahwasannya demokrasi itu seperti yang kita tahu ya bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Dan kemudian representasi ini dikatakan oleh Heywood didefinisikan sebagai hubungan antara yang mewakili dengan yang diwakilkan, di mana kepentingan masyarakat dijamin oleh seorang politisi yang tanda kutip ini bisa dikatakan sebagai wakil rakyat. Dan yang ketiga terkait tentang kepentingan publik atau public interest, di mana dalam buku tersebut Rousseau mengatakan bahwasannya kepentingan publik ini berdasarkan pada kehendak umum, di mana mereka dapat mewakili kepentingan kolektif masyarakat dan dianggap dapat menguntungkan seluruh elemen masyarakat seperti itu. Dan berdasarkan hal tersebut kita bisa juga kaitkan nih dengan bagaimana penerapan demokrasi Indonesia, yaitu salah satunya dalam kontestasi pemilu dan berfokusnya pada bagaimana strategi dari masing-masing kandidat nantinya yang akan dilaksanakan. Nah, sebelum itu saya mencoba untuk menarik ke belakang bahwasannya pada saat pemilu tahun 2019 di mana masing-masing kandidat ini punya strateginya masing-masing gitu. Jadi mereka punya variasi masing-masing dan mereka tahu nih gimana cara untuk mendapatkan suara dari masyarakat itu. Misalnya ada yang belusukan, ada yang membangun pesta rakyat, ada yang berfokus pada pembangunan infrastruktur gitu, kayak pembangunan perbaikan jalan ataupun perbaikan jembatan-jembatan penghubung, ataupun bisa ada yang membentuk suatu komunitas ataupun sebuah ruang diskusi terkait yang bawa-bawa isu agama. Nah, dari keberagaman dan variasi tersebut nih untuk sebagai permulaan saya mencoba untuk menanya bahwasannya sebenarnya apa itu strategi komunikasi politik dan fungsinya itu apa dan bagaimana hubungannya dengan kontestasi pemilu di Indonesia. Mungkin kepada Mas Dewanto, layar dan waktu saya silakan. Oke, baik. Ini pertanyaan apa itu strategi komunikasi politik gitu ya? Iya, Ya, mungkin dari frasanya ya 3 kata itu strategi komunikasi politik kita bisa pahami ya bagaimana kita merancang komunikasi politik yang kalau kita dan komunikasi politik kan sebenarnya tidak hanya untuk pemilu juga ya. Ketika pemerintah sekarang punya kebijakan tertentu itu kan tentunya harus dikomunikasikan kepada masyarakat, itu adalah komunikasi politik juga.
Dan sebagai pemerintah kan sebenarnya tidak hanya isu politik kan, tapi juga ada isu kesejahteraan rakyat, isu ekonomi gitu yang mungkin juga perlu dikomunikasikan. Jadi kita tidak bisa memandang sempit bahwa yang namanya komunikasi politik isunya hanya politik saja. Bisa jadi isunya adalah isu ekonomi, bisa jadi juga isunya adalah isu kesejahteraan rakyat, gitu. Isu pendidikan, gitu. Ada kebijakan MBKM itu dikomunikasikan kepada masyarakat, itu juga adalah bentuk-bentuk komunikasi politik sebenarnya. Nah, kalau strategi komunikasi politik di pemilu, di dalam pemilu tentunya adalah kalau itu memang sangat politik sekali ya, bagaimana kita membangun, kita merancang sebuah komunikasi untuk menjangkau halayak. Intinya kalau kita belajar tentang komunikasi politik itu kan berangkat dari komunikasi massa ya. Pada awalnya memang berangkat dari komunikasi massa. Bagaimana komunikator itu menyampaikan pesan melalui media massa kepada halayak dengan efek ya, efeknya tentunya adalah efek yang diharapkan oleh si komunikator. Nah, dari pola itulah yang kemudian kita perlu rancang dalam melakukan strategi komunikasi politik. Ya, kan setidaknya dari komunikasi politik ada 5 hal gitu kan yang harus kita ada 5 bukan 5 hal ya, 5 hal lah. Ya, ada 5 bagian gitu ya, ada komunikatornya, ada pesannya, ada medianya, ada halayaknya, dan ada efeknya gitu. Nah, masing-masing hal bagian itu tentunya harus kita rancang kalau dalam sebuah strategi. Kalau kita bicara tentang strategi, komunikatornya siapa, medianya apa yang akan kita gunakan, yang akan kita pilih, pesannya apa, halayaknya, sasarannya apa, dan efeknya, dampaknya apa yang ingin kita dapatkan. Itu harus dalam strategi komunikasi politik itu harus jelas, harus disusun. Nah, begitu juga dalam pemilu ini gitu ya. Menjelang 2024, aktor-aktor politik ini sudah mulai bergerak nih ya, melalui berbagai saluran ya. Ada yang bilang pemimpin itu seharusnya turun ke rakyat ya, tidak menggunakan media sosial gitu. Dan akhirnya tokoh itu menggunakan itu dengan turun ke rakyat lewat baliho-balihonya gitu ya. Ada juga yang begitu kan? Turun ke rakyat tapi lewat baliho gitu. Dan katanya udah mulai bikin pakai media sosial juga si tokoh politik itu. Ya, jadi strategi politik sudah mulai muncul sekarang. Kita mulai lihat baliho-baliho mulai ada, di media sosial juga sudah mulai bermunculan, pemberitaan-pemberitaan juga di media massa juga mulai muncul bagaimana figur-figur politik itu ingin tampil gitulah di berbagai media. Jadi strategi itu pasti bukan bukan strategi. Hal-hal yang kita lihat itu tentunya bukanlah suatu hal yang natural terjadi, tapi memang sesuatu yang dirancang. Adalah sebuah strategi komunikasi politik tentunya. Gitu, Maulana. Oke, berarti strategi politik itu juga nggak cuma berkaitan tentang politik. Komunikasi politik itu juga nggak cuma berkaitan dengan politik doang ya. Kalau misalnya kita bahas tentang strategi politik, berarti itu benar-benar politis. Di mana tadi ada Mas juga menyebutkan ada 5 hal nih dari apa ya namanya, dalam strategi politik tersebut ada komunikator, di mana komunikator ini kalau sepenangkapan saya itu adalah sebuah politisinya. Dia menyampaikan pesannya melalui sebuah media, nah media tersebut menyampaikannya kepada halayak ataupun masyarakat atau publik, di mana nanti masyarakat tersebut gimana caranya mereka menerima efek dari pesan yang disampaikan oleh media tersebut. Nah, terus berikutnya nih, kan tadi kita udah tahu nih bagaimana tentang strategi politik, strategi komunikasi politik, dan yang kedua itu adalah terkait tentang sebenarnya apakah ada dalam strategi komunikasi politik itu adakah standar ataupun ada kualitas dari strategi yang digunakan gitu? Apakah nantinya strategi tersebut itu berhasil untuk menyampaikan kepada masyarakat ataupun tidak berhasil pada masyarakat, itu sih Mas. Kira-kira ada nggak Mas? Oke, baik. Kalau tadi saya koreksi sedikit ya, komunikator itu bukan hanya si aktor politiknya saja. Bisa jadi kan kita dalam merancang strategi komunikasi politik, komunikatornya belum tentu si politikus itu sendiri kan. Bisa jadi mungkin orang-orang lain yang diminta untuk menjadi komunikator juga. Nah, terkait dengan standar, ini standar ini memang agak susah nih. Ya, kalau kita bicara standar, ya tentunya setiap orang punya standar yang berbeda-beda. Tapi daripada kita bicara standar sih, menurut saya kita tetapkan deh targetnya. Jadi dalam kita merancang sebuah strategi komunikasi, dan strategi komunikasi politik kan tidak hanya satu. Ya. Mungkin kita tadi saya bilang ada 5 hal itu untuk satu hal saja misalnya. Jadi tujuannya apa? Gitu. Ya, misalnya tujuannya adalah membangun awareness terhadap masyarakat. Itu adalah tentunya strateginya akan berbeda dengan
tujuannya adalah supaya masyarakat mau memilih saya gitu. Ya, jadi membangun awareness dulu sama kemudian membangun masyarakat membuat masyarakat mau memilih itu tentunya suatu hal yang berbeda dan strateginya juga harus berbeda. Nah, kalau bicara standar tentunya kembali kepada sasaran tadi gitu ya, kepada targetnya, maaf. Dan targetnya itu kalau dalam sebuah komunikasi politik tentu adalah efeknya. Efek dari komunikasi politik itu apa? Ya, efeknya apa yang diharapkan. Nah, dari komunikator, pesan, media yang dipilih, kemudian juga halayaknya siapa. Nah, halayaknya siapa ini juga tentunya kan kita masyarakat kita majemuk ya. Tidak hanya majemuk secara kesukuan, tapi secara umur juga berbeda. Tentu saya dengan teman-teman yang masih mahasiswa itu kalau dilihat dari sisi khalayak adalah hal yang berbeda gitu ya. Sasarannya generasi saya dengan sasarannya generasi teman-teman, tentu strateginya strateginya berbeda. Ya mungkin juga ini 2024 kan masih 2 tahun lagi ya, 2 tahun 2 tahun lebih lah. Berarti bisa dibilang adik-adik kita yang sekarang umurnya 15 tahun, 2024 nanti udah bisa milih. Nah, mereka lah itu juga sudah mulai disasar oleh aktor-aktor politik kita. Strateginya juga harus beda lagi. Ya, jadi menentukan strategi itu juga harus dilihat juga sasaran halayaknya siapa. Apakah generasi umur berapa, kemudian juga pendidikannya apa gitu. Bahkan mungkin bisa dilihat halayaknya secara geografis juga. Ya, misalnya saya yang orang Jawa gitu, tentunya halayaknya berbeda, tipikal halayaknya berbeda dengan mungkin yang ada di Sumatera, yang ada di Kalimantan, yang ada di Sulawesi. Jadi kalau ditanya standarnya seperti apa, saya rasa sih kita nggak bisa menetapkan standar, tapi ada pada di sasaran nanti, targetnya apa. Begitu, Maulana. Oke, berarti ya standar nggak bisa diukur ya Mas. Berarti yang bisa kita ukur adalah bagaimana target dari para aktor tersebut kepada masyarakat. Tadi kan berarti kan setiap generasi itu pasti disesuaikan oleh para aktor tersebut agar nantinya bisa disampaikan lebih baik lagi gitu. Mungkin dari pemahaman dan juga apa yang telah disampaikan oleh Mas Dewono tadi, dari teman-teman mahasiswa yang di sini ada yang ingin ditanggapi atau ada yang ingin ditanyakan, boleh dipersilakan. Oke. Saya ingin bertanya nih Mas, kan tadi kita udah bicara tentang strategi nih ya. Nah, kalau misalnya ternyata itu strategi politik dari calon kandidat dalam mengkomunikasikan tujuan politiknya justru mendapat respon yang negatif dari masyarakat, kayak misalnya beberapa waktu lalu yang kita tahu itu ada baliho dari Ibu Puan atau yang dia menanam padi saat hujan sama petani-petani. Nah, kan itu justru menjadi kontroversi ya, Mas. Nah, menurut Mas sendiri, yang salah dalam strategi komunikasinya itu memang komunikasi politiknya kah yang salah atau memang ini tuh ya udah berkaitan sama tingkat kepercayaan rakyat aja terhadap tokohnya. Menurut Mas gimana, Mas? Oke, baik. Kira-kira Bu Puan, ini kalau kita ngomongin Bu Puan ya, kira-kira pada tanggal-tanggal inilah, ini kan kita pemilu masih 2024 gitu kan, jadi belum mau memilih gitu ya, masih panjang prosesnya. Gitu ya. Kemudian kalau sekarang Bu Puan tampil menanam padi, kemudian baliho gitu ya, dan baliho kan nggak hanya Bu Puan ya, juga ada Pak Erlangga, ada Gus Muhaimin ya. Ini kalau 2014 mereka Caimin, pakai istilah Caimin gitu, sekarang pakai Gus Imin ini udah stratanya udah beda nih. Ya. Nanti saya sih mengamati ada 3 lah kalau ya, ada 3 tokoh yang pakai baliho gitu. Dan dia memang mulai dipermasalahkan, bukan dipermasalahkan ya, agak ditanggapi secara negatif gitu ya, strategi-strategi itu gitu. Tapi ingat loh, kita belum mau milih loh. Ini mungkin pada saat ini strategi yang dibangun oleh para aktor politik itu bukan untuk ayo pilih saya, belum ke situ mungkin. Tapi membangun awareness dulu nih. Membangun awareness kepada masyarakat bahwa saya muncul, saya mau nyalon nanti di tahun 2024. Jadi ketika sekarang ditanggapi secara negatif, jangan salah. Ditanggapinya secara negatif, tapi kita malah jadi aware loh. Kita jadi aware bahwa loh, Bu Puan yang kemarin menteri, sekarang jadi ketua DPR, sekarang mau nyalon presiden nanti 2024. Kita jadi aware loh ada Bu Puan gitu. Yang mungkin selama ini kita menganggapnya 2024 nanti kalau nggak Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Ridwan Kamil.
Mungkin pikiran kita selama ini itu ya, generasi muda yang banyak bermedia sosial ini pasti mungkin mikirnya 3 gubernur di Jawa itu kali yang akan jadi presiden. Tapi dengan Bu Puan muncul, nanam padi, baliho segala macam, jadi aware loh kita bahwa ada Mbak Puan, ada Bu Puan juga nih yang mau nyalon presiden 2024. Mungkin targetnya memang belum mau memilih, bukan untuk memilih dulu gitu ya, tapi untuk membangun awareness dulu. Dan yang namanya awareness itu nggak masalah ditanggapi secara negatif menurut saya. Gitu ya. Kalau kita mau belajar dari periklanan, ada loh beberapa iklan yang memang sengaja dibikin jelek. Coba, mungkin teman-teman masih ingat ada beberapa iklan tuh sengaja dibikin jelek. Jelek supaya apa? Supaya diingat loh. Jadi iklannya itu dibikin jelek, tapi karena saking jeleknya kita jadi ingat sama produk itu, sama iklan itu gitu. Ya, mungkin dulu ada tongfang apa segala macam, iklannya jelek amat sih, tapi sampai sekarang masih terngiang-ngiang di benak kita gitu, saking jeleknya. Tapi awareness-nya terbangun gitu loh. Jadi mungkin sekarang politisi-politisi yang sedang membangun strategi komunikasi politik itu belum pada taraf sasarannya adalah supaya kita mau memilih mereka, tapi lebih ke membangun awareness dulu nih sekarang gitu. Jadi ya ditanggapi secara negatif pun nggak masalah dulu. Itu menurut saya, Alivia. Baik Mas, terima kasih. Mungkin Mas, saya mungkin agak mempertanyakan gitu ya, terkait dengan tadi mungkin Bu Puan atau beberapa kandidat yang kita lihat gitu, publik lihat sudah melakukan berbagai upaya untuk menarik perhatian masyarakat gitu, walaupun belum bisa kita katakan itu merupakan strategi politiknya gitu ya tadi Mas bilang. Tapi kan publik itu sebenarnya mungkin tanpa sadar gitu, mungkin perhatiannya keambil karena momentumnya Mas. Momentumnya itu kan lagi pandemi juga Mas gitu. Sampai ada yang bilang kemarin kasusnya balihonya Bu Puan itu pun sampai dia bilang, Bu sayang Bu ngapain dibuat baliho, mending spanduknya buat orang jualan kaki lima kayak gitu, atau hal-hal yang dilakukan yang lebih urgent gitu, itu kayaknya sekiranya lebih bagi publik harus dilakukan gitu. Nah, ya baik. Nah, menurut Mas sendiri gitu, di balik apa ya, tujuan mereka untuk menarik perhatian publik gitu, melihat momentumnya gitu, apakah normal gitu publik apa namanya menyayangkan momentumnya Mas? Gitu. Menurut Mas seperti apa? Oke, baik. Sebenarnya juga hak khalayak juga ya untuk menanggapi apapun komunikasi yang dibangun oleh aktor-aktor politik kita gitu ya. Termasuk ketika beramai-ramai pada bikin baliho, dan yang bikin baliho bukan hanya Bu Puan kan, kita tahu ya. Jadi mungkin yang dimaksud balihonya, spanduknya bisa buat orang jualan itu tentunya bukan hanya untuk Bu Puan, tapi juga untuk aktor-aktor politik yang lain. Dan menurut saya sih momentum itu memang sangat mungkin gitu ya, membuat khalayak itu kemudian menanggapinya ya sesuai dengan momentum yang saat itu sedang ada gitu. Kita lagi pandemi, lah kok malah ibaratnya duit dibuang-buang untuk bikin baliho gitu. Kenapa nggak mending buat membantu masyarakat kita yang sedang kesulitan dengan pandemi ini misalnya begitu ya. Jadi ya respon seperti itu sih wajar sih menurut saya, dan respon negatif yang mungkin muncul di berbagai saluran media, mungkin di media sosial. Toh saya juga nggak pernah lihat balihonya kemudian dirusak tuh, dicoret-coret gitu. Kayaknya juga reaksi-reaksi yang muncul itu juga paling hanya di media sosial gitu ya, membuli figur-figur itu yang balihonya di mana-mana gitu ya. Tapi ya kembali ke tadi yang saya bilang, mungkin tujuannya sekarang ya hanya sekedar membangun awareness aja dulu gitu. Ya, jadi coba yang paling gampang deh, meskipun partai itu kemudian nggak terlalu banyak bersuara ya, maksudnya nggak terlalu berhasil, masih ada yang ingat marsnya Perindo nggak? Oleh Perindo. Itu awareness-nya masuk banget loh teman-teman. Bahkan mungkin adik-adik kita yang nontonnya Upin Ipin di MNC kan, pasti ada Mars Perindo kan, gitu loh. Mungkin adik-adik kita pada 2019 kemarin
selain niruin Upin Ipin betul, tapi juga ngikutin oleh Perindo, mungkin juga begitu gitu loh. Ya, jadi awareness-nya masuk gitu. Awareness-nya masuk, tapi memang nggak berhasil partai itu ya. Sayangnya strategi komunikasinya bagus, tapi sayang awareness-nya terbangun, tapi sayang partainya nggak terlalu berhasil dalam pemilunya gitu ya. Tapi seenggaknya kan itu awareness-nya udah terbangun dulu. Nah ini juga di masa-masa sekarang ini mungkin ya ingin membangun awareness dulu gitu. Masalah kemudian ditanggap, dan soal Mas Perindo juga banyak tanggapan yang negatif kan sebenarnya pada saat itu. Nah, apa-apaan TV kok dipakai buat kampanye, lagi nggak masa kampanye ada nyetel lagu Mars segala macam gitu. Tapi meskipun kita menghujat, meskipun kita membuli, toh kita tetap bisa nyanyi oleh Perindo, tetap kita nyanyikan loh, tetap bisa kita hafal liriknya loh gitu. Jadi awareness-nya terbangun gitu. Itu menurut saya, Rana. Oke Mas, sekarang saya mau nanya nih. Berarti kan dari yang saya tangkap tadi dengan penjelasan Mas tentang awareness, berarti salah satu strategi politik terbaik dari seorang aktor politik itu adalah awareness dulu ya Mas ya. Dengan kalau Mas tadi bilang bahwa kita mendapatkan awareness, walaupun menang atau kalah, tapi selama kita memegang awareness dari masyarakat tersebut atau public interest, berarti itu adalah kemungkinan strategi terbesarnya para aktor politik ya Mas. Tambahan juga dari saya nih Mas. Menurut Mas nih, kira-kira kan di masa sekarang tuh aktor mulai menggunakan baliho ya, seperti kita tahu tadi ada Caimin, lalu ada Bu Puan dan juga Mas Erlangga. Itu sedangkan di tahun sebelumnya kan di 2019 mereka membuat panggung-panggung rakyat tuh Mas. Tapi bisa dikatakan sudah menggunakan baliho, menggunakan panggung rakyat, masih aja ada yang kalah kalau pakai baliho begini bagaimana ya Mas kira-kira? Apa mereka akan menang lagi atau justru malah semakin terpuruk ke klasmen terbawah nih Mas kalau boleh tahu? Oke. Ini sebenarnya juga reaksi saya ketika pertama kali lihat baliho-baliho sekarang yang bermunculan, itu reaksi saya gini, ini orang-orang ini nggak belajar dari 2014 ya. Yang dulu pada pasang baliho, jangankan menang pemilu, jadi capres aja enggak loh. Coba, Muhaimin jadi capres enggak? Enggak kan? Coba 2014 siapa selain Muhaimin yang pasang baliho di mana-mana? Enggak ada yang jadi capres. Jadi calon presiden aja enggak, apalagi menang pemilunya gitu loh. Jadi reaksi saya pertama kali ketika baliho-baliho itu muncul tuh itu. Ini orang-orang ini kok nggak belajar dari 2014 ya. Nah, tapi ya itu tadi sebenarnya kalau awareness itu kan sebenarnya ingin dibangun sekarang gitu ya. Tentunya sekarang tadi saya bilang kan kita punya periode-periode tertentu. Mungkin targetnya sekarang awareness dulu. Nanti berikutnya mungkin membangun keterikatan dengan halayak kita. Itu strateginya mungkin berbeda. Kalau keterikatan kita pakai media sosial mungkin lebih pas gitu. Dan nanti menjelang 2024 mulai itu targetnya mereka harus milih saya. Jadi target terbesar awareness tuh enggak juga. Mungkin sekarang gitu. Sekarang adalah targetnya awareness dulu gitu. Tapi nanti periodenya berjalan akan targetnya juga jadi berbeda juga gitu. Begitu. Nah, kalau tadi yang pertanyaan yang terakhirnya Reza yang malah menarik buat saya tuh, apakah kemudian mereka akan yakin nanti akan menang atau malah terpuruk ke klasemen terbawah ya, kayak sepak bola aja gitu. Tapi itu adalah reaksi saya pertama kali ketika saya mulai ngelihat baliho di mana-mana sih sebenarnya. Ini orang-orang kok nggak belajar dari 2014 ya. 2014 tuh siapa yang di antara mereka pasang baliho menang pemilu aja enggak, capres apalagi. Menang pemilu aja gimana sih kalimatnya? Jangankan menang pemilu, jadi capres aja enggak gitu loh. Ya, pada tahun 2014 tuh banyak yang pasang baliho dan mereka sebenarnya kan sasaran mereka tuh bukan jadi calon presiden, tapi kebanyakan jadi calon wakil presiden kan. Wakilnya Jokowi waktu itu ya. Muhaimin tuh waktu itu sasarannya kayaknya bukan calon presiden tapi jadi wakilnya Jokowi gitu. Ternyata wakilnya Jokowi yang dipilih Kiai siapa? Kok lupa maaf saya. Wakil presiden siapa? Ma'ruf Amin Mas. Kiai Ma'ruf. Ya nggak apa-apa sih Mas. Kalau soal juga jarang muncul kan orangnya. Nah, kan ini sama mahasiswa di labelin King of Silent ya. Kalau Jokowi King of Lip Service, Kiai Ma'ruf dilabelin sama mahasiswa King of Silent. Ya nggak apa-apa sih kalian melabeli seperti itu ya. Itu bagian dari kampanye mahasiswa juga. Itu ya menurut saya teman-teman. Ada yang lain lagi silakan. Terima kasih Mas buat jawaban yang tadi. Ya, terima kasih Reza. Mungkin dari teman-teman ada lagi nggak yang mau tanyakan lagi terkait tentang tadi strategi komunikasi politik itu?
Cukup Kalau ya. dari saya cukup, Mas, karena udah terjawab sih tadi. Cukup berarti kayaknya kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya terkait dengan tadi kan sempat juga bahas tentang kandidat kan tadi Mas juga sempat bahas tentang kandidat-kandidat yang mungkin nanti akan maju dalam kontestasi pemilu tahun 2024 nih. Kemarin saya sempat sedikit baca ya bahwasannya ada dari detik.com kalau nggak salah dia menyampaikan sebuah survei dari DTS. Di situ dia menyatakan bahwasannya ada 3 nama yang paling atas dalam ada 3 nama yang paling atas yang sekiranya nanti akan maju dalam kontestasi pemilu tahun 2024. Nanti walaupun ya kita sampai sekarang ini belum tahu nih kira-kira siapa saja yang yang akan maju dalam pemilu tahun 2024. Nah di sini ada pertama itu paling klasemen pertama itu adalah Ganjar kalau nggak salah itu sekitar sore itu sekitar 20,4%, Prabowo itu 20,2% dan yang terakhir ada Anies Baswedan itu sebesar 16,6%. Nah dari apa yang diberitakan oleh media tersebut nih sebenarnya tujuan dari media itu memberitakan tentang survei ini tuh kira-kira apa ya Mas? Apakah mereka itu untuk bertujuan untuk membangun opini publik ataupun apa gitu? Soalnya saya juga pernah baca kalau misalnya asumsi membaca sebuah asumsi bahwasannya media ini tuh sangat berpengaruh terhadap pembangunan atau membangun persepsi ataupun opini dari publik Mas. Menurut Mas gimana Mas? Oke. Nah, sebelum kita menuding ke medianya, kita tuding dulu dong ke lembaga surveinya. Ngapain tanggal-tanggal segini bikin survei? Iya sih. Ya kan? Ya, jadi sebelum kita tuding ke medianya, kita tuding dulu ke lembaga surveinya. Ngapain ini masih jauh 2024 udah bikin survei gitu ya. Kita belum kepikiran pemilu, kita masih ngurusin pandemi, sekarang udah bikin survei gitu. Dan kita harus pahami nih teman-teman, bahwa lembaga survei, bukan lembaga survei. Survei, ya, surveinya ya, bukan lembaga survei. Survei itu pun hasilnya adalah bisa digunakan sebagai komunikasi politik kan. Kita yang tadinya nggak aware dengan calon-calon yang ada gitu, terus ada survei nomor 1 Ganjar, nomor 2 Prabowo, nomor 3 Anies. Kita mulai jadi oh iya, gitu. Mulai ada oh iya gitu ya, mulai aware duluan gitu ya. Dan nggak menutup kemungkinan survei itu kemudian jadi mempengaruhi opini kita juga gitu loh. Opini kita terhadap pemilu gitu misalnya. Oh iya ya udah dekat nih pemilu bentar lagi. Pandemi nanti pasti selesai lah 2024. Kita mulai fokus milih bisa juga lah gitu ya. Jadi menurut saya surveinya pun sendiri ada tujuan tuh sebenarnya. Ya, survei itu punya tujuan untuk mempromosikan figur-figur itu. Gitu. Mungkin bukan Ganjar yang ingin dipromosikan karena hasil survei dia nomor 1 kan. Ya, mungkin justru yang ingin dipromosikan bukan Ganjarnya loh. Mungkin Pak Prabowo, mungkin juga Pak Anies Baswedan. Jadi karena ternyata hasil surveinya menempatkan mungkin tadinya ingin mempromosikan Pak Prabowo lagi misalnya ya sebagai calon presiden. Tapi ternyata surveinya yang muncul malah Pak Ganjar nomor 1. Ya udah, sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik ya, karena survei itu kan sangat akademik, gitu. sangat saintifik gitu ya. Sebagai pertanggungjawaban akademik ya sudah dirilis surveinya gitu. Pak Ganjar nomor 1, nomor 2 Pak Prabowo. Tapi sebenarnya siapa tahu survei itu juga sebuah survei yang punya tujuan politik, ingin memperkenalkan Pak Prabowo lagi gitu ya, ingin memunculkan nama Pak Prabowo lagi sebagai calon presiden, atau mungkin barangkali malah Pak Anies Baswedan juga. Nah media dalam hal ini sih menurut saya media menangkap ya sebuah survei dirilis ya, media juga punya agenda setting, punya framing tertentu ya, tentunya dia menangkap bahwa ini ada realitas, ada lembaga survei yang kemudian merilis hasil surveinya, hasilnya begini-begini gitu. Ya media juga akhirnya jadi ikut berperan juga kan, membangun opini publik tadi yang Maulana bilang. Dan itu memang sangat mungkin gitu ya. Dan sangat mungkin juga lembaga survei itu kan merilis juga pasti ngundang wartawan, ngundang media. Gitu. Tentu dia ada tujuan kenapa surveinya harus dipublikasikan sih. Ya untuk mempengaruhi opini publik kan. Wartawan meliput juga kita harus pahami media bukan sebuah institusi yang netral ya. Jadi, nah ini saya punya pengalaman sebagai wartawan dan seringkali ini teman-teman saya ketika melihat ada media tidak netral gitu ya, misalnya TV One kok ke Golkar, Metro TV kok ke Nasdem gitu. Terus mereka bilang ke saya, media tuh nggak netral. Saya akan bilang, loh siapa yang bilang media harus netral? Siapa yang mengharuskan media harus netral?
Coba lihat kode etik jurnalistik. Di kode etik jurnalistik tidak ada tulisan pers Indonesia harus netral. Di kode etik jurnalistik tercantumnya adalah pers Indonesia harus independen. Dan makna independen itu apa? Independen artinya bebas. Dan bebas di sini berarti juga bisa dimaknai bebas untuk menempatkan keberpihakannya. Gitu. Idealnya adalah media, pers itu, wartawan itu menempatkan keberpihakannya pada keberpihakan publik, ya pada kepentingan publik. Ini ada public interest kan di materinya ini ya. Idealnya media harus menempatkan keberpihakannya pada kepentingan publik. Tapi ya kita nggak bisa mengecam juga kalau kemudian media itu bersifat partisan, kemudian secara politik berpihak kepada kepentingan politik tertentu. Ya independen, berarti media itu juga bebas untuk menempatkan keberpihakannya. 2000 Pak Jokowi itu 2000 berapa pertama? 2009 ya, periode pertama ya. Ya, 2009 koran berbahasa Inggris di Jakarta Post itu di editorialnya malah mendeklarasikan bahwa dia mendukung Jokowi, mendukung Pak Jokowi. Ya pada saat itu banyak yang ngecam, apa nih Jakarta Post kok 2009 sih? 2009 saya malah jadi wartawan tuh. 2014 sorry ya 2014. Jadi 2014 The Jakarta Post itu mendeklarasikan dalam tajuk rencananya dalam editorialnya mendeklarasikan mendukung Jokowi. Nah pada itu banyak yang ngecam kok wartawan kok media berpihak gitu. Ya saya bilang ya itu nggak apa-apa. Boleh-boleh saja Jakarta Post malah justru dengan dia menyatakan keberpihakannya kan semakin jelas gitu. Jadi yang mendukung Pak Prabowo 2014 ya. Kalau yang dukung Pak Prabowo ya jangan baca Jakarta Post. Pilih aja media yang lainnya kan gitu. Jadi ya media pun bukan suatu institusi yang netral. Kita harus pahami bahwa media pun berpihak. Dan itu tidak ada etika yang dilanggar. Secara jurnalistik, kode etik jurnalistik nggak ada yang dilanggar. Karena memang media tidak dituntut netral, tapi media dituntut untuk independen. Gitu. Oke, baik. Saya juga baru tahu sebenarnya kalau misalnya media itu sebenarnya boleh nggak netral ya Pak. Maksudnya media itu kan opini publik kan, maksudnya masuk pemikiran saya juga dulu kan kayak banyak orang bilang kalau misalnya media itu harus netral dan bla 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 dan semacamnya. Dan saya juga baru tahu kalau misalnya media ini boleh nggak netral tapi asalkan independen. Itu maksud saya menarik banget Pak kalau misalnya kayak gitu. Jadi kayak jadi saya lebih tahu kan juga saya juga pernah nih jadi sedikit di wartawan lah, sedikit itu pernah jadi reporter gitu. Oke, mungkin dari teman-teman semua nih kira-kira ada yang tahu nggak sih kira-kira dari ketiga nama tersebut nih udah ada gerakan belum sih untuk bisa nanti ada strategi yang bisa dilakukan oleh si ketiga nama ini nih dari teman-teman semuanya? Mungkin ini buat teman-teman mahasiswa ya Pak. Oke, silakan. Mungkin teman-teman. Mungkin saya mau nanya ya Mas Mau sebelum nanti kita masuk ke sana nih buat kepada Mas Dewanto. Sebenarnya Mas dengan tadi kan ada 3 nama kandidat ini ya yang cukup baik sampai diantaranya ada Pak Ganjar, Prabowo dan Pak Anies. Kira-kira nih dengan keberhasilannya media massa untuk membangun public interest terhadap masyarakat untuk melihat kepada 3 kandidat ini, apakah kandidat-kandidat di bawahnya ini bisa akan terpilih lagi Mas di pemilu 2024? Karena kalau saya melihat dari kehidupan manusia atau gejala sosial di kehidupan manusia, biasanya orang-orang nggak akan lihat lagi nomor keempat. Contoh aja deh Mas, kayak di piala-piala dunia ya. Kalau kita ngelihat juara 1, 2, 3, pasti kita apa. Tapi kalau kita ngelihat juara 4, saya bilang Timor Leste juara 4 tahun 1980, piala dunia, saya yakin orang percaya Mas. Nah, kira-kira apakah nanti calon-calon di bawah tersebut yang dari 3 nama itu, 3 urutan teratas, bisa kepilih di tahun 2024 Mas? Masalahnya kan seperti tadi dibilang sama Mas Dewanto, Ridwan Kamil itu biasanya akan terbangun oleh masyarakat akan menjadi calon presiden. Dia tepat di bawah Anies Baswedan. Apakah kira-kira nanti sekiranya Mas Kang Emil ini bisa kepilih gitu, Mas? Terima kasih. Malah jadi nanya lagi ke saya. Kayaknya tadi Maulana maunya nanya ke teman-teman. Baik. Saya penasaran soal yang itu dulu, Mas. Sempat terbang. Oke, gini. Oke ya, survei itu mungkin memang saintifik. Tapi saya juga berani bilang bahwa survei juga bukan sesuatu yang bebas nilai gitu ya. Survei pun nggak netral sih menurut saya. Ya tadi saya bilang sebelum kita tuding medianya, coba deh kita tuding dulu nih surveinya. Ngapain bikin survei hari-hari gini gitu. Pemilu masih lama gitu.
Ya saya pikir juga ada tujuannya gitu. Termasuk 3 nama teratas itu, ya 3 nama teratas kan baru dari satu survei. Coba sekarang seluruh lembaga survei suruh bikin survei. Bisa jadi akan berbeda-beda tuh peringkat 1, 2, 3-nya. Karena kan namanya survei itu kan tergantung dengan variabel kan. Variabelnya berbeda, hasilnya bisa jadi berbeda loh. Ya, siapa tahu nih sekarang munculnya Pak Ganjar nomor 1, Pak Prabowo nomor 2, Pak Anies nomor 3, itu karena sampelnya yang dipilih seperti ini gitu. Ya kita nggak tahu lah metodologinya seperti apa gitu ya. Saya juga nggak sempat baca itu penelitiannya metodologinya seperti apa. Nah, mungkin dengan metodologi yang berbeda mungkin dengan sampel yang berbeda, bahkan metodologi yang berbeda, 1, 2, 3 itu bisa jadi nanti malah jadi peringkat terbawah di survei yang lain. Ini kan baru dari satu survei masalahnya. Jadi belum tentu 1, 2, 3 ini nanti benar-benar jadi calon presiden, terus nomor 4 nggak ada peluang, nggak begitu juga sih. Ya, coba nanti lihat survei-survei yang lain deh. Gitu sih, Reza. Baik Mas, terima kasih. Mungkin jawab pertanyaannya Mas Maul ya, yang tadi masalah 3 kandidat itu ya. Kalau saya kan termaksud orang yang suka dengan Mas Ganjar, Pak Ganjar Pranowo ya Mas ya. Kalau melihat dari Orang Jawa caranya, Tengah nih pas ini. ya, saya sebenarnya orang Jawa Barat, tapi karena dia orangnya nyentrik, jadi saya agak suka dengan Pak Ganjar. Kalau melihat dari gayanya dia berkomunikasi itu kan sekarang dia lebih memfokuskan pada Twitter ya Mas ya, mungkin bermain di Twitter, aktif dia termaksudnya. Terus kedua dia sering datang ke sekolah-sekolah, bahkan sekolah dasar. Terus datang ke buruh dan membangkitkan buruh dan tani di sana. Karena kan dia dulu adalah anggota DPR bagian Komisi 4 ya Mas. Mungkin jadi dia sudah paham mengenai perkebunan dan pertanian. Tapi Mas yang paling saya suka aneh itu dia harus belusukan ke SD. Apakah nanti anak-anak SD ini akan dipancing sama dia untuk meminta orang tuanya memilih dia gitu, Mas? Karena buat apa dia mancing ke anak SD? Karena anak SD belum punya hak suara untuk memilih. Bagaimana tuh ya, Mas, kira-kira menurut Mas sebagai komunikasi politiknya? Jadinya nanya lagi ke saya nih. Iya, Mas. Oke. Nah, ini kalau soal ke SD ini coba dong kita lihat lagi dia kan juga gubernur kan. Jadi siapa tahu memang dia kunjungannya ke SD itu dalam rangka memang sebagai gubernur, bukan untuk tujuan politik. Ya mungkin memang ada tujuan politik ya. Yang pertama memang dia sebagai gubernur sangat mungkin kan dia juga berkunjung ke SD gitu ya. SD di lingkungan dia sebagai gubernur gitu. Tapi ya kalau kita mau curiga aja lah gitu ya, kita curiga bahwa itu ada nuansa politiknya gitu, ada strategi komunikasi politik yang dilakukan. Kalau tadi Reza, apakah anak-anak SD itu mau diminta nanti milih gitu? Ya kan mungkin pada saat itu ditemuin anak SD. Tapi Reza aja kok bisa tahu anak SD didatangin Ganjar dari siapa? Dari mana? Kan suka lihat vlog-vlognya dia gitu loh, Mas. Nah, vlognya itulah yang sebenarnya digunakan untuk strategi komunikasi politik, bukan anak SD-nya gitu. Ya mungkin saya sih melihatnya lebih ke arah itu gitu. Jadi dia ingin menunjukkan loh saya punya kepedulian terhadap anak-anak SD gitu kan. Mungkin anak SD-nya nggak jadi alat secara langsung untuk mempengaruhi orang tuanya, tapi lewat vlognya itu membangun persepsi bahwa saya sebagai gubernur punya kepedulian terhadap anak-anak. Ini loh saya ada kunjungan ke SD gitu. Jadi bukan anak SD-nya yang kemudian anak SD belum bisa milih gitu kan. Dan anak SD mungkin digunakan untuk Pak nanti pilih presidennya Pak Ganjar aja ya Pak ya gitu. Misalnya anaknya dimintain gitu. Ya mungkin bisa ya, tapi saya sih lebih ke vlognya itu gitu. Ke pemberitaannya lah. Ya mungkin kalau Pak Jokowi, kalau Pak Ganjar nggak ngevlog kan mungkin siapa tahu ada wartawan yang meliput juga gitu kan. Jadi sebenarnya strategi komunikasi politiknya lebih ke pemberitaannya, bukan ke anak-anak SD-nya kalau menurut saya. Gitu Reza. Baik Mas, terima kasih. Mungkin saya ubah dikit ya Mas, bukannya sebenarnya ke mereka, tapi mungkin dari mereka ada tanggapan nggak nih terkait tentang 3 kandidat dari yang tadi hasil survei tersebut gitu. Sorry Mas. Mungkin dari saya pikir memang kita mau diskusi terus teman-teman diminta berpendapat gitu. Makanya tadi kok jadi nanya lagi saya gitu. Oke, silakan. Silakan dari teman-teman yang lain. Oke. Mungkin selanjutnya saya ya Mas, kan tadi Reja udah ngebahas tentang Ganjar nih. Mungkin kalau saya sendiri itu lebih suka sama Pak Anies Baswedan. Nah,
Jadi kalau boleh Kalau saya dari tebak nanti Rana pasti Pak Prabowo. Nah, kan Ya, kalau lanjut. oke, kalau dari pengamatan saya sendiri, sebenarnya atau dari portal berita yang saya baca itu, beberapa pergerakan atau strategi Pak Anies yang signifikan untuk mencari dukungan untuk mencalonkan diri menjadi presiden di tahun 2024 itu dia udah kayak mulai mendatangi pesantren-pesantren atau membangun Jakarta International Stadium, terus sama dia tuh ngotot banget sama mau menyelenggarakan pagelaran Formula E. Nah, tapi yang uniknya dari Pak Anies ini tuh dia cenderung nggak banyak bicara nih Mas terkait dengan isu-isu yang menimpanya, atau misalnya dia ditanya sama wartawan nih, menyabangi pesantren tuh mau mencari dukungan politik untuk mencalonkan diri atau gimana, dia cenderung nggak banyak bicara Mas. Nah, menurut Mas sendiri ini tuh strategi komunikasi politiknya dia atau kayak apa ya istilahnya, kayak yang ya udah itu cuma kayak silaturahmi biasa aja Mas gitu. Menurut Mas gimana? Yang diamnya apa yang kunjungannya ke pesantren itu? Yang Diamnya. diamnya terhadap isu-isu itu. Pertanyaan ya, diam terhadap pertanyaan wartawan dan terhadap isu itu. Oke, dalam sebuah komunikasi politik ya kita strategi ya. Dalam berkomunikasi politik bahkan diam itu adalah bagian dari strategi. Ya. Kalau kita mungkin kita nggak bicara komunikasi politik dalam konteks komunikasi massa ya, tapi misalnya dalam teknik lobby, ya lobby yang personal, ya antara saya dengan misalnya sama Reza gitu. Reza, saya mau melobi Reza misalnya, supaya Reza mau mendukung saya misalnya gitu. Nah, Reza ketika saya ajak ngomong tiba-tiba hanya diam saja, itu pun strategi dari Reza bisa jadi. Mungkin Reza hanya diam, hanya memberikan senyuman aja. Nah, itu kan bisa ditafsirkan macam-macam. Nah, itu bisa jadi diamnya pun adalah bagian dari strategi politik. Tidak harus kita melakukan strategi politik, harus kita yang ngomong terus, itu enggak gitu juga. Bahkan diam pun itu adalah strategi komunikasi politik. Ya, dan di satu sisi juga mungkin ada beberapa hal yang memang tidak perlu kita komentarin loh. Ini juga bagian dari strategi ya, bahwa memang ada beberapa hal yang mungkin tidak perlu kita komentari sekarang, sehingga kita saat ini memilih diam saja. Ya. Ada mungkin beberapa orang yang tidak diam ya, tapi menanggapi tapi nggak menjawab juga. Oh saya no comment lah gitu misalnya. Ya. Kalau Pak Anies sih benar-benar diam ya, nggak ngomong sama sekali, nggak nanggapi sama sekali. Alivia. Iya Mas, kayak dia cuma menanggapi kayak itu cuma silaturahmi biasa aja gitu. Oh, jadi tetap ada responnya ya, tidak Iya, diam ya. Nah, ya tapi nggak itu yang terang-terangan gitu Mas. ya itu strategi politik juga, ya, strategi komunikasi juga gitu ya. Jadi mungkin dia tetap menanggapi pertanyaan wartawan ya, supaya nggak dianggap diem atau gimana, dia nanggapi itu hanya silaturahmi politik aja. Itu bagian dari strategi politik dia juga. Ya, cuman kalau memang dia ketika ditanya sama wartawan hanya diam, senyum aja, itu pernah kok kalau nggak salah satu tokoh gitu ya diwawancari sama wartawan, terus dia hanya diam, senyum, terus berbalik pergi gitu. Ada pernah kejadian di Indonesia, siapa ya? Sri Mulyani atau ya? Bu Sri Mulyani atau siapa tuh kayaknya pernah tuh. Ditanya sama wartawan, terus pertanyaannya agak menohok gitulah ya. Dia diam saja, senyum, terus berbalik pergi. Gitu. Jadi wartawan hanya dijawab dengan senyuman aja. Itu juga strategi komunikasi politik. Gitu. Ya, tidak harus kita jawab, tidak harus semua hal itu kita tanggapi gitulah. Itu juga strategi dari salah satu dari strategi. Gitu, Alivia. Oke, terima kasih Mas. Nah, Rana, gimana Pak Prabowo? Aduh, kayaknya Mas sudah menebak nih saya akan berbicara apa nih. Kayak kurang kejutannya nih. Ini headset saya tuh udah ngasih sinyal ke otak, ke kepala kamu nih, ada sinyal menangkap Iya sinyal otak kamu bener. ini. Jaringannya kuat ya Mas. Oke, sebagaimana yang Mas tebak juga benar. Saya mungkin mewakili tim yang kagum dengan usaha-usaha Pak Prabowo khususnya untuk menjadi presiden di sepanjang pemilu beberapa tahun, sehingga mungkin ada yang memprediksi beliau akan
maju di pemilu yang akan mendatang, pemilu 2024 gitu Mas. Tapi mungkin kita lebih kepada hasil survei yang tadi ya Mas, dan juga saya kira jujur pada awalnya saya sebagai apa ya yang termasuk mengikuti Pak Prabowo juga, yang pada saat 2019 itu benar-benar apa ya saingan gitu sama Jokowi Ma'ruf gitu, Prabowo Sandi gitu, dan dua-duanya sama-sama kuat gitu. Dari hasil surveinya juga tipis selisihnya, dan hingga setelah pemilu 2019 yang agak mengagetkan pendukung Prabowo juga nih, tiba-tiba Prabowo bergabung di kabinet Indonesia Maju menjadi Menteri Pertahanan, dan juga Kak Sandi jadi menteri juga nih gitu. Nah, mungkin bagi saya yang pendukungnya mungkin atau beberapa orang lainnya agak sedikit menyayangkan gitu, karena kami kan pasti inginnya beliau menjadi presiden. Kenapa beliau harus bekerja sama dengan ibaratnya lawannya gitu, dan apa ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Pak Prabowo itu ketua umum Gerindra, itu juga memboyong partainya untuk bergabung menjadi satu koalisi dengan PDI. Iya, betul Mas gitu. Nah, sampai sekarang oposisi cuma PKS doang kan Mas. Nah, itu. Jadi pas melihat hasil survei ini, oh kok Pak Prabowo masih tinggi juga nih, pendukungnya masih banyak juga nih. Nah, menurut Mas, apakah bergabungnya Pak Prabowo menjadi kabinet atau bergabung bekerja sama dengan Pak Jokowi ini merupakan strategi politik juga nih buat nanti dia maju ke 2024 gitu. Dan melihat dari dukungannya masyarakat ini, bagaimana Mas, yang transisi dari yang kecewa sampai oh oke lah, mungkin ini merupakan strategi Prabowo untuk maju lagi gitu, itu bagaimana Mas? Ya, nah ini apakah dengan jadi menteri itu juga bagian dari strategi untuk nanti maju di 2024 gitu ya pertanyaannya. Baik. Kalau saya sih nggak berani memastikan itu. Cuman kalau saya sih percaya bahwa yang namanya politik itu kan, di dalam politik itu tidak ada kawan dan lawan abadi. Yang ada adalah kepentingan yang abadi gitu ya. Nah, makanya sekarang kok oposisi di DPR hanya ada dari PKS saja gitu. Karena PAN juga kayaknya udah mulai condong-condong ke sana gitu ya. Udah mulai condong-condong ke koalisi juga gitu ya. Meskipun belum dapat jatah menteri, tapi kayaknya udah mulai ke sana. Sementara PKS yang kita lihat mungkin hanya PKS nih partai yang mau tetap konsisten di oposisi nih. Saya sendiri nih seandainya ada partai yang berani dalam pemilu menyatakan apapun hasil pemilu saya akan jadi oposisi gitu, saya akan pilih partai itu kok. Ya, karena saya ingin pemerintah itu ada yang ngontrol. Gitu. Oposisi itu kan juga suatu hal yang penting gitu. Jadi kalau memang ada partai yang tidak berambisi untuk mencalonkan kadernya jadi presiden, tapi memang berniat di DPR membangun DPR itu menjadi kuat dengan menjadi oposisi, saya akan pilih partai itu. Sayangnya semua partai tetap berambisi menjadi presiden kan, tetap berambisi ke legislatif gitu. Ya kalau dengan Pak Prabowo sih ya itu tadi ya, tidak ada musuh, tidak ada lawan dan kawan yang abadi, yang adalah kepentingan pribadi abadi. Jadi ya sangat memungkinkan lah kita lihat Pak Jokowi tiba-tiba menjadikan Pak Prabowo menteri, Mas Sandi sebagai Bang Sandi sebagai menterinya juga gitu ya. Tapi bisa jadi itu juga sebenarnya strategi untuk supaya masyarakat kita yang terbelah secara politik ini bisa bersatu ya. Tapi kan ya ternyata nggak semudah itu kan. Ya karena di media sosial kan tetap aja seperti itu ya. Kalau dulu mungkin bisa membelah netizen kita itu yang pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo. Kalau sekarang saya bilang pembelahannya adalah yang pendukung Jokowi dan yang anti Jokowi. Gitu juga di DKI ya. Bukan lagi Anies dan Ahok, tapi ya yang mendukung Pak Anies dan yang anti Pak Anies gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi ya memang ya mungkin itu bagian dari strategi Pak Prabowo ya untuk mempersiapkan diri di 2024. Tapi bisa jadi juga awalnya sih saya mengira ya udahlah, Pak Prabowo mungkin berpikir ya udahlah, mungkin ini
tahun-tahun terakhir saya terjun ke politik, makanya yaudah saya ingin mengabdikan diri saya dengan jadi menteri gitu lah. Ya, siapa tahu nanti 2024 ya memang benar-benar nggak jadi calon gitu. Tapi kan ini kok kayaknya ambisinya masih jadi presiden tetap gede juga gitu ya. Meskipun ya dalam politik bisa jadi sangat berubah lah. Mungkin sekarang kita lihat Gerindra terlihat masih ingin mencalonkan Pak Prabowo sebagai presiden, tapi siapa tahu ternyata malah nanti yang diusung calon lain. Misalnya kita lihat di DKI deh, waktu itu kan sebenarnya Gerindra itu kan awalnya yang mau diusung Sandiaga Uno kan, hanya satu calon waktu Sandiaga Uno. Di detik terakhir Anies Baswedan muncul dan Sandiaga Uno bersedia jadi wakilnya Anies Baswedan. Nah bisa jadi nanti di akhir-akhir ya menjelang 2024 benar-benar mendekati ya dinamikanya bisa berbeda lagi gitu. Gitu, Rana. Nah, kalau Maulana siapa calon presidennya? Nggak, Kang Emil. saya moderator, Mas. Saya coba simpulin lagi aja kali ya, karena juga Bu Puan sebenarnya, Mas. Oh, Bu Puan. Ya, karena keterbatasan waktu juga ya, karena dikit lagi juga ada ibadah. Mungkin coba saya simpulkan lagi bahwasannya tadi dari teman-teman semua kan udah sampaikan bahwasannya misalnya tadi Pak Anies dia dengan diamnya ataupun dengan tidak dengan diamnya itu juga adalah menjadi sebuah strategi politik gitu. Jadi di sini coba saya simpulkan dari apa yang tadi sudah didiskusikan, yang sudah ditanyakan dan juga apa yang sudah disampaikan oleh Mas Dewanto bahwasannya strategi politik ini adalah sebuah langkah yang bisa dilakukan oleh masing-masing kandidat yang nantinya akan maju dalam kontestasi pemilu tahun 2024 nantinya. Kita juga nggak bisa menilai ini bahwasannya kayak baliho-baliho itu kita juga nggak bisa nilai bahwasannya itu nanti bisa dijadikan sebagai alat untuk maju dalam 2024. Tapi yang penting adalah bagaimana caranya para politisi tersebut, para aktor-aktor politik tersebut itu membangun awareness masyarakat dengan memasang strategi-strategi tersebut. Berarti dengan kata lain, awareness adalah sebagai strategi utama atau strategi pertama dari para politisi untuk bisa nantinya menjadi batu loncatan agar nantinya bisa lebih dikenal dan juga lebih mendapatkan antusiasme dari masyarakat yang lebih tinggi. Nah, mungkin dari kesimpulan tersebut, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Mas Dewanto dan juga teman-teman mahasiswa semuanya atas atensinya dan juga atas diskusi kita yang sangat menarik pada saat ini, dan semoga apa yang sudah kita diskusikan pada hari ini bisa terus berlanjut dan juga terus bisa mendapatkan insight yang lebih untuk pembelajaran ke depannya. Terima kasih ya Mas Dewanto dan juga teman-teman semuanya. Saya izin tutup. Bila itu fikir hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokumentasi dulu ya, Mas. Oke. Mas. Oke, siap ya. Hitungan ketiga. 1, 2.